Saat lampu menyala, semua tertahan nafas. Begitu musik pengantar membawa Valen ke tengah panggung, suasana berubah. Lagu dibuka dengan instrumen berirama cepat dan tepuk tangan yang sudah menunggu. Seolah penonton tahu bahwa ini bukan aksi biasa, tapi aksi yang ingin dikenang. Valen memilih lagu yang sudah familiar bagi banyak penonton. Namun ia menyulapnya dengan gaya unik, sentuhan Madura, gaya panggung energik, dan sedikit improvisasi yang membuat jantung penonton ikut berdetak lebih cepat. Sorotan kamera menunjukkan reaksi penonton. Ada yang berdiri, ada yang merekam dengan ponsel, bahkan ada yang menutup mata karena tersihir. Di studio, Soimah tampak tersenyum penuh, tidak hanya sebagai juri, tetapi sebagai penonton pertama yang benar-benar terpukau. Dan ketika suara klimaks tiba, tepuk tangan menggema lebih keras dari intro lagu, dan Valen menutup dengan pose yang membuat lampu panggung ikut wow. Tapi apakah semua berjalan mulus? Tidak sepenuhnya. Beberapa komentator mencatat bahwa ia sedikit terengah di akhir, tapi malah itu yang menambah keaslian. Tak sempurna, tapi sangat manusiawi. Dan ini membawa kita ke reaksi yang paling mencuri perhatian. Itu dia momen Mae Soimah berdiri. Ketika lampu meredup dan tepuk tangan masih bergema, kamera menyorot juri. Tiba-tiba Mae Soimah berdiri, dan bukan karena ingin ke toilet. Iya, ia berdiri, tepuk tangan dengan penuh semangat, dan mengeluarkan kata-kata yang jadi headline. Saya puas banget melihat penampilan ini. Komentar yang sederhana tapi bermakna besar karena kita tahu beliau tidak sembarangan bilang demikian. Reaksi dari studio pun langsung. Kru produksi tertawa ringan karena tidak menyangka Soimah akan berdiri, dan para kontestan lain terlihat saling melirik antara serius atau wow. Sesaat setelah itu, juri lainnya ikut memberi standing ovation kecil, sehingga panggung terasa seperti konser mini, bukan hanya kompetisi. Reaksi ini memperkuat bahwa malam itu Valen bukan hanya tampil baik. Ia berhasil membuat juri berbagi perasaan, dan itulah yang jarang terjadi. Dan karena itu, para netizen pun langsung memecah media sosial dengan klip reaksi tersebut. Kicauan netizen meledak sebelum akhir tayang. Begitu tayangan live berakhir, netizen tak sabar. Posting ulang dari klip reaksi Soimah menyebar dalam hitungan menit. Dengan caption seperti, "Mae Soimah standing," atau "Valen bikin Mae bahagia." Tagar hashtag Valen DA7 dan hashtag Soimah puas langsung trending di Twitter atau Instagram lokal. Beberapa fans melempar joke ringan. "Mae kena efek samping Valen, tepuk tangan akut." Atau, "Valen bikin Mae ke salon tepuk tangan." Reaksi ini menunjukkan bahwa bukan hanya suara yang diperhatikan, tapi juga cerita di baliknya. Kontestan lokal dari Madura yang berhasil menggait perhatian juri dengan status puas banget. Banyak komentar mengapresiasi nilai hiburan, keaslian penampilan, dan kedekatan emosional yang tercipta. Namun, ada juga yang mengangkat spekulasi. Apakah ini artinya Valen kini punya peluang besar menuju final? Atau apakah ini hanya satu malam gemilang sebelum tantangan lebih besar datang? Kita akan lihat lebih lanjut di bagian berikut. Saat lampu menyala, semua tertahan nafas. Begitu musik pengantar membawa Valen ke tengah panggung, suasana berubah. Lagu dibuka dengan instrumen berirama cepat dan tepuk tangan yang sudah menunggu. Seolah penonton tahu bahwa ini bukan aksi biasa, tapi aksi yang ingin dikenang. Valen memilih lagu yang sudah familiar bagi banyak penonton. Namun ia menyulapnya dengan gaya unik, sentuhan Madura, gaya panggung energik, dan sedikit improvisasi yang membuat jantung penonton ikut berdetak lebih cepat. Sorotan kamera menunjukkan reaksi penonton. Ada yang berdiri, ada yang merekam dengan ponsel, bahkan ada yang menutup mata karena tersihir. Di studio, Soimah tampak tersenyum penuh, tidak hanya sebagai juri, tetapi sebagai penonton pertama yang benar-benar terpukau. Dan ketika suara klimaks tiba, tepuk tangan menggema lebih keras dari intro lagu, dan Valen menutup dengan pose yang membuat lampu panggung ikut wow. Tapi apakah semua berjalan mulus? Tidak sepenuhnya. Beberapa komentator mencatat bahwa ia sedikit terengah di akhir, tapi malah itu yang menambah keaslian. Tak sempurna, tapi sangat manusiawi. Dan ini membawa kita ke reaksi yang paling mencuri perhatian. Itu dia momen Mae Soimah berdiri.
Ketika lampu meredup dan tepuk tangan masih bergema, kamera menyorot juri. Tiba-tiba Mae Soimah berdiri, dan bukan karena ingin ke toilet. Iya, ia berdiri, tepuk tangan dengan penuh semangat, dan mengeluarkan kata-kata yang jadi headline. Saya puas banget melihat penampilan ini. Komentar yang sederhana tapi bermakna besar karena kita tahu beliau tidak sembarangan bilang demikian. Reaksi dari studio pun langsung. Kru produksi tertawa ringan karena tidak menyangka Soimah akan berdiri, dan para kontestan lain terlihat saling melirik antara serius atau wow. Sesaat setelah itu, juri lainnya ikut memberi standing ovation kecil, sehingga panggung terasa seperti konser mini, bukan hanya kompetisi. Reaksi ini memperkuat bahwa malam itu Valen bukan hanya tampil baik. Ia berhasil membuat juri berbagi perasaan, dan itulah yang jarang terjadi. Dan karena itu, para netizen pun langsung memecah media sosial dengan klip reaksi tersebut. Kicauan netizen meledak sebelum akhir tayang. Begitu tayangan live berakhir, netizen tak sabar. Posting ulang dari klip reaksi Soimah menyebar dalam hitungan menit. Dengan caption seperti, "Mae Soimah standing," atau "Valen bikin Mae bahagia." Tagar hashtag Valen DA7 dan hashtag Soimah puas langsung trending di Twitter atau Instagram lokal. Beberapa fans melempar joke ringan. "Mae kena efek samping Valen, tepuk tangan akut." Atau, "Valen bikin Mae ke salon tepuk tangan." Reaksi ini menunjukkan bahwa bukan hanya suara yang diperhatikan, tapi juga cerita di baliknya. Kontestan lokal dari Madura yang berhasil menggait perhatian juri dengan status puas banget. Banyak komentar mengapresiasi nilai hiburan, keaslian penampilan, dan kedekatan emosional yang tercipta. Namun, ada juga yang mengangkat spekulasi. Apakah ini artinya Valen kini punya peluang besar menuju final? Atau apakah ini hanya satu malam gemilang sebelum tantangan lebih besar datang? Kita akan lihat lebih lanjut di bagian berikut. Tantangan berikutnya yang mengintai di depan. Malam ini hanya babak top 8 grup 1. Artinya masih ada perjalanan ke depan, dan jalan itu tidak akan mudah. Valen akan menghadapi kontestan lain dengan talenta luar biasa, dan ia harus menjaga momentum ini agar tidak menjadi kilat sesaat. Dukungan dari Madura bisa jadi dorongan besar, tapi juga beban tambahan. Harapan tinggi bisa jadi tekanan. Sebuah rumor ringan beredar di belakang panggung bahwa beberapa kontestan lain mulai latihan malam lebih lama setelah melihat reaksi besar terhadap Valen. Ini bisa jadi tantangan mental lebih daripada vokal. Selain itu, juri-juri mengingatkan bahwa panggung selanjutnya akan lebih ketat dalam segi vokal, interpretasi lagu, dan interaksi panggung. Jadi gaya wow malam ini mungkin belum cukup untuk jumpa besok. Valen perlu menjaga stamina, memilih lagu dengan hati-hati, dan tetap autentik. Jangan sampai terlena dengan tepuk tangan dan senyuman. Dan jika ia gagal menjaga tempo, drama malam ini bisa berubah jadi beban. Tapi, apakah ia siap? Kita akan pantau bersama. Apa arti reaksi ini untuk karir Valen? Reaksi besar dari Mae Soimah dan publik malam ini bukan sekadar momen hiburan. Mungkin ini adalah titik balik bagi karir Valen. Ia bukan lagi sekadar peserta kompetisi dangdut. Ia sedang membangun brand pribadi, yaitu Valen si Madura yang bikin juri berdiri. Sedikit joke, dulu orang bilang tikus panggung. Kini bisa jadi mereka bilang tikus jempol, nggak hanya ngintip tapi juga berdiri. Dukungan kuat dari kampung halamannya bisa jadi modal besar setelah kompetisi berakhir. Konser, endorsement, bahkan proyek rekaman. Namun sisi bisnis dari fenomena ini juga punya resiko. Ekspektasi melonjak, pamrih meningkat, dan kritik juga menjadi tajam bila performa selanjutnya mengecewakan. Mae Soimah yang dulunya dikenal sebagai penyaji santai, kini mendapat skrip baru dalam karirnya karena momen ini. Ia jadi bagian dari kisah sukses siapapun malam ini. Jadi malam itu bukan hanya soal panggung 70 menit. Itu soal apakah Valen bisa memakai spotlight ini untuk melangkah lebih jauh. Bukan tanpa kontroversi, sisi gelak sorotan kamera. Meski malam ini terlihat sempurna, tidak berarti tidak ada sisi yang bisa dikritik. Beberapa penonton mencatat bahwa mixing suara di panggung sedikit kurang seimbang. Vokal Valen agak tenggelam di akhir lagu. Dan ada komentar ringan di sosial media yang merangkum, sound system ikut grogi lihat Valen. Juga rumor ringan menyebut bahwa tim Valen membawa alat visual tambahan yang mungkin memberi efek ekstra. Beberapa orang bertanya,
Apakah ini masih kompetisi murni? Atau mulai masuk elemen hiburan yang membuat aturan sedikit kabur? Pastinya acara seperti DA7 harus menjaga keseimbangan antara talenta dan hiburan. Dan malam ini menjadi contoh betapa tipisnya garis di antara keduanya. Mae Soimah pun sempat berbisik ke koleganya. Wah, efeknya besar juga ya. Kemudian membawa catatan bahwa jangan hanya tampil, tapi harus berbicara lewat panggung. Jadi walau semua tepuk tangan sudah terjadi, tantangan untuk tetap bersih dan fair juga menanti. Tapi alih-alih memupus aura gemilang, kritik kecil ini justru menambah lapisan kisah. Karena setiap pahlawan punya bayangan gelapnya. Dan malam ini kita lihat siluetnya. Kesimpulan yang akan Anda bawa pulang malam ini. Malam ini menunjukkan satu hal, ketika kontestan seperti Valen tampil dengan energi tulus dan juri seperti Mae Soimah bereaksi secara nyata, apa yang biasanya tampak seperti acara kompetisi televisi berubah menjadi momen bersama, hubungan antara panggung, artis, dan penonton. Lalu pertanyaan yang muncul, apakah momen ini hanya kilatan gema di atas panggung atau awal dari perjalanan panjang? Valen punya bahan bakar, talenta, dukungan, dan momen gemilang malam ini. Tapi bahan bakar itu harus diolah, karena jalan ke puncak tidak hanya soal tepuk tangan malam ini, tapi soal konsistensi, adaptasi, dan keberanian untuk terus berevolusi. Mae Soimah yang berdiri bukan hanya sebagai juri, dia berdiri sebagai saksi bahwa sebuah talenta muda bisa menyentuh hati profesional. Dan bagi Anda pemirsa di rumah, apakah Anda akan mengikuti langkahnya? Apakah Anda akan jadi bagian dari cerita ini dengan menyimak, mendukung, atau bahkan mengkritik? Saya tunggu komentar Anda di bawah. Dan jangan lupa tombol subscribe supaya kita bisa mengejar momen-momen seperti ini bersama. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Dan ingat, panggung bisa jadi mengubah siapapun asalkan kita memberi kesempatan.